Alhamdulillah, akhirnya mereka datang. Oke, ada Faisal dan Restu. Oke, gila Jar. Hari ini kita akan berbincang beberapa hal. Kita udah lama gak ketemu. Terakhir kapan berarti? Terus ini dua-duanya di bos. 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu. Di Mayasari. Terakhir di futsal. Oh, futsal betul. Ini Futsal, soccer kan? Soccer. Terakhir teh. Ini soccer dengan KKG Kabupaten Tasik. Sekarang lagi nyusun atau gimana? Sibuk? Sah? Sedang menyusun proposal tesis. Oh, kebetulan mereka berdua itu S2 di pendidikan ya? Pendidikan asal atau apa? PGSD. PGSD. Kalau PGSD. bedanya bedanya S1 sama S2 itu apa? Kalau S1 kan kita PGSD bareng. Kalau S2 PGSD masih namanya atau bagaimana? PGSD. Prodinya PGSD. Beda dengan pendas. Kalau PGSD lebih spesifik ke elementary school. Jadi kalau misalkan pendas kan tidak spesifik ke PGSD-an gitu. Secara general pendas mah. Kalau di UPI Tasik emang ada spesifik. kalau pendas ada di UPI Tasik? Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Jadi pendas itu berarti masuknya SD sama SMP ya. Kita sempat dengar dulu dari kakak tingkat. Jadi yang disebut pendidikan dasar itu bahkan katanya meskipun namanya menengah, pernah ada yang nyebut itu siapa Kanija siapa? Jadi pendidikan dasar itu masuk SMP itu. Pokoknya inti nama ya gitu. Kalau PGSD mah lebih spesifik. Sekarang nanti PGSD. S2. Bedanya apa kalau di S1 sama S2? Nih. Misal bedanya lebih di konsentrasi mungkin. Konsentrasi. Dulu nggak konsentrasi berarti. Ya, maksudnya si jika konsentrasi kan ada kan di S1 mah. Memang konsentrasinya satu bidang. Beberapa bidang kan di S1 mah, misalkan ambil konsentrasinya IPS 3 bidang kalau tidak salah. Dulu ngambil kan IPS, seni sama bahasa. Nah kalau di S2 itu udah langsung dijuruskan gitu. Misalkan kan ada 3 nih di UPI Tasik itu yang hadir itu ada 3 konsentrasi. Dan manajemen, harus tuh di manajemen, nah saya di literasi. Manajemen. Dan satu lagi ada guru kelas. Jadi ada 3 konsentrasi. Bisa ngambil Literasi. Oh jadi dijurusin lagi gitu? Iya. Sebenarnya untuk pembagian jurusan tidak seformal itu ya. Tetapi kan memang butuh pengkonsentrasian atau penjurusan lah istilahnya. Tapi bisa. Oh bisa. Sik itu. Yang lanjut tuh. Tapi kan konsentrasi itu tidak cukup lah, istilahnya tidak cukup kurang sebagai MPD manajemen. Manajemen gitu, tapi tetap disebut nama PGSD. Magister PGSD, tidak magister manajemen pendidikan lulus sekolah dasar, tidak cukup sampai ke sana. Karena MPD atau MPD tetap. Merenda candol gelar. Merenda. Ya lebih ke pendalaman materi yang akan kita dalami gitu aja. Kapan lulus berarti? 2026. Wah, bulan November sudah. Oktober November. Oh, 1 tahun lagi berarti. Mudah-mudahan. Beda dalam kurikulum. Kalau dalam Keseharian gimana bedanya S1 PGSD sama S2 PGSD? Kalian ini kan aktivis ya. Suka demo aktivis. Wah, terus santai bro. Ini yang satu sampai sekarang masih demo. Sama banyak ya, bedanya di S1 memang kalau di S1 itu lebih ke kaderisasi gitu kan, bagaimana kita membuat mentalitas kita agar lebih berani gitu kan. Terus melatih jiwa kepemimpinan kita. Kalau di S2 itu rasanya lebih slow gitu. Jadi enggak terlalu lah kayak organisasi-organisasi seperti itu. Ya organisasi-organisasi mahasiswa itu enggak terlalu kalau berarti masuknya karir ya? Ya, kebanyakan karir. Karena udah masuk ke dunia real life gitu. Jadi pelatihan organisasi itu udah cukup lah di S1 gitu. Ketika di S2 itu ya kita tinggal mengamalkannya aja di lingkungan kita, di organisasi kita yang ada di sekolah mungkin kalau kita di sekolah gitu kan. Pengamalannya langsung ke teknis gitu. Enggak kayak bergelut
dialektika dan sebagainya enggak. Jadi bahkan kebetulan kan kelas Abi kan manajemennya, jadi banyak sharing lah cek istilah nama dan kepala sekolah, ada pengawas. Sekolah. Jadi kelas enak kan belasakan pak ya pak kan kalau misalkan di sekolah kita masing-masing kan pengawas ampun pak, semua enggak bapak kepala sekolah ampun pak. Kalau di dalam lingkup kelas mah gitu teh lebih bebas pasti mengatakan sesuatu jadi banyak beda kota juga berarti ya. Beda Karena beda kota. banyak sharing permasalahan terkait manajemen dan sebagainya. Jadi lebih kontekstual kalau kita belajar. Diskusinya juga berarti lebih praktis ya. Praktis bukan teoritis. Kalau kita dulu di S1 kan kebanyakan debat itu debat kusir kebanyakan karena kita belum pengalaman ngajar di sekolah. Pernah kan kita diskusi di kelas. Ini diskusi udah mentok nih. Kan metode belajar di kelas itu rata-rata presentasi kita kemudian tanya jawab. Udah mentok karena hampir setiap diskusi di kelas itu mata kuliah pasti ujung-ujungnya ke sana ya. Kalau sekarang di S2 berarti lebih banyak experience dari teman-teman berarti ya. Iya, jadi banyak masukan di Abi mah kieu. Oh gitu Pak. Jadi tadi benar lebih kontekstual dan lebih relevan membahas terkait permasalahan yang benar-benar ada dan solusi ideal-idealnya seperti apa gitu. Tapi nyimbangin antara kalian kan PNS dua-duanya. Nyimbangin antara kerja dengan kuliah itu gimana? Ya, jalan Cuma enaknya bisa seminggu sekali kan? Iya. 2 kali. Kuliah kan cuma Sabtu lah idealnya gitu. Di UPI itu cuma Sabtu, pasca di UPI itu. Enak di sana di UPI mah. Kelasnya reguler. Tapi kayak kelas karyawan. Jadi untuk membagi waktu ya kita tempuh dulu izin belajar di SDM gitu kan, agar secara kedinasan kita tidak terganggu gitu. Jadi kalau sudah ada izin belajar kan untuk kedepannya juga untuk penyetaraan ijazah, terus secara status juga sudah jelas lah ya. Gitu. Sip, lancar-lancar aja ya. Tahun depan lulus. Amin. MPD, saya baru SPD nggak apa. Amin. Yang lagi hangat-hangat nih. Ada berita kemarin beberapa sekolah itu ada keracunan MBG makan bergizi gratis. Bahkan kalau di UGM di mana ada yang demonstrasi ya Pak kepala kerbau itu diganti sama pejabat. Jadi MBG itu apa makan bergizi? Bukan G-nya itu genosida kan. Jadi racun katanya. Mengerikan. Nah, gimana nih menurut kalian? MBG ini mungkin yang sudah terlaksana MBG di udah bisa belum? Kebetulan di Culamega sampai hari ini belum belum terlaksana MBG. Jadi belum di kita mah belum, kurang investor kayaknya. Belum. Baru kemarin itu baru MOU. Belum pelaksanaan. Ya, belum. Kirain deh Kabupaten Tasik menyeluruh semuanya. Belum. Ya? Iya, belum. Tapi terkait cuman bedanya maksudnya jauh tuh gitu bedanya. Selalu udah. Udah berapa bulan tuh? Kalau sekolah nanti. Nyepir. Saya aja yang di pelosok. Itu sampai udah lebih dari 2 bulan pokoknya awal semester 1 berarti ya. Udah masuk awal-awal lah. Setuju gak MBG sah? kalau ada yang lihat dari sisi saya gitu sekolah di daerah 3T Kabupaten Tasik gitu ya di wilayah Kecamatan Culamega, saya sangat setuju karena apa? Teman-teman di daerah itu rata-rata anak di sana itu ya orang tuanya merantau, mereka itu di sini tinggal sama nenek kakeknya atau sama saudaranya. Otomatis masalah sarapan itu menjadi problem besar dan juga masalah pertumbuhan juga menjadi problem besar. Apalagi angka stunting kan ya. Tentunya dengan adanya program MBG ini bisa jadi menstimulus anak-anak di daerah itu agar sarapannya lebih terjamin, jadi makannya tidak sembarangan gitu. Berdasarkan data BPS nih, yang keracunan kemarin itu sampai berapa? 4.000. 6.000. 4.000. Dari kepala BGN kemarin 4.000-an. 4.000. Beda-beda itu ya, ada dari kepala BGN, ada dari BPOM. Tapi kemarin baca statistiknya itu ada sekitar 6.000 dan paling banyak itu ada di Pulau Jawa. Jawa Barat paling terbesar, kemudian ada Jawa Tengah,
ada Jawa Timur. Bandung kemarin kan masuk KLB. Ya itu yang Bandung besar. Barat. Bandung Barat benar-benar jadi luar Tapi biasa. ini menjadi out of the box bagi saya. Tapi ini nggak apa-apa dibahas nih. Mm-mm. Jadi mungkin ini masalah keracunan ini saya lihat di beberapa Instagram ataupun di TikTok gitu kan ya, SPPG gitu kan ya. Iya. SPPG. Jadi ini menyerap ahli gizi. Jadi ahli gizi yang diserap itu terlihat oleh teman-teman mungkin itu kebanyakan yang fresh graduate. Ya itu. Dimana mereka itu belum berpengalaman gitu secara langsung, baik secara menu gitu kan, secara ya kebiasaan makan di kita lah. Jadi DPR juga kemarin kan melayangkan Ya, masa DPR ya. makan bergizi dengan burger. Ini menu aturan gizinya dari mana? Tapi itu menu yang paling disuka itu Iya, di sekolah. memang menu paling disukai kan, tapi kan dilihat gizinya dari mana. Sedangkan burger itu kan bisa dikatakan junk food juga kan. Gitu. Cuman burger yang datang ke sekolah itu bentuknya dia roti yang kebuka. Mhm. Kemudian isinya itu bervariasi, kadang-kadang daging, kadang-kadang ada telur kemarin yang Jumat terakhir kemarin, kadang-kadang ada semacam daging yang dibakar gitu. Tapi kan itu bukan daging asli ya. Ya nggak tahu sih. Ya, ini campuran lah gitu. Mm-mm. Maka dari itu mungkin ya Iya sih. fenomena hari ini mungkin perlu ada sertifikasi nih buat ahli gizi ini, perlu ada sertifikasi atau pelatihan lagi gitu untuk mengevaluasi kejadian ini. Karena kalau melihat fresh graduate dia langsung ditempatkan dan belum ada pengalaman, memang resikonya ya seperti ini gitu. Belum ada pembinaan ataupun ada pengarahan secara detail lah ya. Dan Ini jadi sekolah evaluasi dan besar, sekolah gitu. juga saya sempat ngobrol dengan para guru di sekolah juga sebenarnya benar-benar nggak tahu apa-apa soal MBG ini. Ya betul. Tiba-tiba mereka itu datang aja makanan ke sekolah pakai mobil, kemudian kita bagiin ya guru-guru ke tiap kelas. Ini benar-benar memang Bahannya. kerja tambahan, tapi nggak apa-apa sih kalau guru-guru itu yang penting anak-anak dapat nutrisi yang cukup. Tapi di sisi lain benar-benar nggak ada koordinasi sama sekali. Ketika kan gini, sekolah itu punya jadwal. Pernah kemarin ada acara BK ya, yang asesmen buat kelas 5. Itu kan biasanya anak kelas yang lainnya itu belajar di rumah karena biasanya kurang kondusif. Ketika guru-guru harus fokus karena SDM kita kan masih terbatas. Guru-guru fokus di ruang lab, sementara anak-anak di kelas kan tidak terkondisikan. Itu kan resikonya tinggi, kalau terjadi apa-apa siapa yang mau tanggung jawab. Tapi di sisi lain MBG harus tetap datang. Dan kita koordinasi dengan kepala MBG-nya tetap nggak bisa dirubah hari. Itu kan Dirubah hari gimana? jadi kan MBG itu kalau kesana itu pernah ada variasi bukan makanan mentah, bukan makanan Matang, jadi makannya itu berupa roti, susu, snack lah. ya semacam snack gitulah, roti, susu apalagi lah gitu. Jadi bisa itu kan tahan beberapa hari ya. Bisa sebenarnya. Sempat diminta gitu, Setiap cuman sekolah teh ada koordinator, nak. iya itu sama koordinator sama dihubungin, Janji tapi jalan nggak lebih bisa ya. lama. Harusnya memang ya kan di kita juga memang nggak sejak dari awal. Dapurnya juga pasti kan pesen sayur, Iya. pesen daging segala rupa kan. Ya kemarin Waktu, gitu. di berita juga kan ternyata yang di Bandung Barat itu dagingnya itu dipesan hari Sabtu katanya, Oh iya. dimasak hari Rabu. Jadi memang cukup panjang juga meskipun disimpan di Lemari es. freezer ya, bukan hanya lemari es tapi di freezer yang dibekuin. Tapi tetap berpotensi karena setelah dimasak kan disimpan di ruang yang kita juga belum tahu sih dapurnya kayak gimana, belum pernah masuk. Lamun dipikir-pikir punya kan sering orang teh beli daging nu beku teh. Di supermarket atau di rumah ngebekukeun daging Iya. itu naon kan? Tapi langsung dimakan kan, setelah digoreng, setelah dimasak langsung dimakan. Setelah dimasak, Tapi setelah dimasak nu teh. Ini masalahnya Jadi kan ada sesuatu yang lain. Tapi ada temuan kemarin ini Pak Yusuf ya, ada temuan. Jadi rata-rata yang hasil gitu ya, hasil itu rata-rata basi lah ya. iya bahasa. Jadi dapur MBG itu rekanan, dia beli yang sudah jadi. Oh itu kalau itu mah ketika jelas. dibagikan itu jadi hasil gitu. Tapi itu ada temuan, Ya, ada parah temuan dan pengakuan juga dari dapur yang Tapi kalau sendiri ada gitu, mah itu mah. meminta maaf seperti itulah. Kalau itu mah Itu kan jadi temuan juga, mungkin bisa jadi teman-teman yang kasus juga bisa jadi seperti itu gitu. Karena ingin untungnya banyak jadi rekanan lagi gitu.
Untungnya makin dikit tuh kalau gitu bagi-baginya makin dikit kan. Iya sih. Tapi intinya Untung nah yang gede kita kelas sendiri. kita sebagai guru ya, as a teacher semuanya di sini. Berarti intinya MBG itu setuju ya. Setuju, cuma harus dievaluasi. Tapi Ah, kalau iya, misalkan iya. dibandingnya Nah, semantik ya. iya. Lalu misalkan MBG taruhlah tinggal 20% anggaran pendidikan kan kurang lebih 700 ya. Iya 700-an kemarin dari ya. Hampir menyerap lebih dari 50% dari anggaran pendidikan. Lalu dibanding-banding ya. Iya. Jeung Prioritas. guru. Skala kebutuhan prioritas guru ya. Kan di sekolah teh gak banyak ada yang kurang Iya dan sih. sebagainya. Ternyata ada ya uang nana teh. Lama dipaksakan mah Iya. yang memenuhi kebutuhan guru teh. Iya benar. Kalau diambil konteks seperti itu gimana? Setuju apa enggak? Benar lagi. Skala prioritas. Ya. Bukan karena kita seorang guru ya. Nah, bukan karena kita berkali-kali seorang gaji guru Tapi kurang, justru karena kita kebutuhan ngerasain guru kurang, sekolah kurang guru dan lain sebagainya. Alasannya teh ada nggak ada anggaran. dana ya. Nah, tapi kan ayo mah aya kita tinggali kelihatan anggarannya ada. Kumaha ya lamun diambil tadinya. Tapi saya memandang dari dua sisi. Ada janji ya. Di satu sisi memang ini secara politik kan itu Ya, keinginan janji presiden politik, kita ya. gitu kan untuk memperbaiki angka stunting di negara kita, kekurangan gizi lah. Ada stunting mah geus cek para ahli ge bukan waktunya untuk mengurus stunting di Ya. usia anak SD mah. Iya. Yang kedua itu penyerapan dari dana MBG ini bisa menghasilkan beberapa 270.000 lapangan pekerjaan selain dari guru. Otomatis penyerapan perputaran uang di Oke. masyarakat itu akan lebih cepat. Perdebatan Otomatis saya. kan kalau perputaran uang lebih cepat, maka ekonomi akan lebih meningkat. Nah, beda lagi ceritanya kalau memang ini disubsidikan ke guru. Di satu sisi memang kalau disubsidikan ke guru, ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi kualitas perekonomian itu tidak bisa secepat Ya. penyalurannya ke MBG. Jadi ada efek domino Ya. ketika ada MBG. Ya, gitu. Oke. Kalau Menteri Menko yang sekarang ya Pak Purbaya kan Oh, bilangnya iya. gitu kan. Benar. Jadi penyerapan anggaran, misalkan kalau MBG gak bisa nyerap anggaran, kita alihkan nih Ya, suka ke ya. anggaran yang lain. Nah, maka Tapi dari sih itu, kalau saya suka jadi ya. MBG ini benar-benar menggenjot, membuka pekerjaan baru dan juga meningkatkan perekonomian gitu. Kalau dilihat dari sana. Dan kelihatan soalnya belum ada evaluasinya apakah memang berdampak langsung terhadap Kalau secara ekonomi mah kan belum kelihatan. tapi lapangan pekerjaan ya nambah lah ya. Oh, lapangan At least pekerjaan lumayan, at least kan nambah lapangan pekerjaan minimal yang cuci piring yang Motong motong ya sayur. sayuran ya adalah Adalah pekerjaan Pasti, gitu setidaknya. pasti sih ada. Perlu tinggal apakah Setiap- dampak langsung terhadap Iya sih, ekonomi. setiap calon presiden dulu kan punya program masing-masing ya, unggulan dan Jadi punya keunggulan masing-masing. Memang MBG ini memang sudah digaungkan ketika mereka mau nyalonin juga. Dan kalau saya sih memang nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting realisasinya bagus itu. Sekarang masih ada kendala, ya tinggal dievaluasi, berarti kan gitu. Kalau sistem itu gitu. Kalau ditanya setuju ya pasti setuju, karena dikasih makan gratis ya pasti setuju. Cuman Siapa yang prioritas gitu beda-beda lah gitu. Kalau Tapi kan bicara prioritas bahkan beda-beda. ningali riset beberapa riset ya pasti Prioritas berdampak lah. langsung Iya sih. terhadap pertumbuhan anak dan sebagainya. Memang bagus dari hasil riset juga Jadi dan pelaksanaan anak gitu. pengen. Jadi Pak Prabowo itu pengen apa ya? Pengen semuanya ikut terdampak ya, positif dari pendidikan terdampak, dari ekonomi juga terdampak gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan terdampaknya peningkatan ekonomi ini, gitu kan, kedepannya memang bisa meningkatkan baik itu kesejahteraan guru, kesejahteraan finansial yang lainnya gitu, efek dominonya ini gitu kan. Karena melihat kalau misalkan penyerapan anggarannya bagus gitu, ketika meningkatkan perekonomian maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia pun akan ikut tumbuh juga. Seperti Purbaya, saya suka sih. ya, jadi Sejauh ini suka saya. jadi Oh, Purbaya. kemungkinan kesejahteraan untuk guru itu pun kalau misalkan program ini berhasil gitu kan, penyerapan yang berhasil, kemungkinan kesejahteraan untuk guru, nakes, buruh dan sebagainya pun akan ikut meningkat juga. Ya. Seperti itu. Ekonomi juga maju ya. Pak Purbaya suka ya? Jadi beda tujuan. Iya. Awal nama MBG itu jangan ngasih makan, jangan menumbuhkan stunting, jadi menjadikan ekonominya. Ya, Ya, seperti itulah. efek dominonya mungkin. Saya pernah baca buku dulu yang sistem pendidikan di Finlandia. Salah satu yang menarik dulu pernah baca
oh ternyata di sekolah itu ada makan gratis ya gitu ya. Sempat mikir kalau swasta kan memang bayar ya Iya. untuk makan. Tapi di negeri ternyata ada sekolah gratis dulu. Ada makan bergizi gratis. Dulu sempat heran, oh dari mana biaya? Ternyata sekarang kejadian di pemerintahan sekarang, oh ternyata kita juga bisa. Tapi selain dari makanan nih, kira-kira apa yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita? Apa yang belum ada di kurikulum kita? Guru gimana? Guru maksud ada atau gimana? Maksudnya gurunya gimana? Ya. Kalau misalkan Kita itu praktisi bukan pemerhati. Jadi guru- benar-benar ngalamin. kalau tadi ditanya apa yang berdampak langsung terhadap kemajuan pendidikan, ya, Selain dari MBG itu tadi. di gurunya, Pak Gita Wirjawan punya Nah, iya. Saya Sampai suka bilang pendapat kan, beliau. berbusa-busa gitunya, Iya. ngobrol bahwa coba Kita berinvestasi. gaji guru Ya. 40 juta katanya ya. Investasi di guru yang Orang berkualitas terbaik itu tadi. kan pasti mau lah jadi guru daripada betul. kerja di Google di mana gitunya. Kita evaluasi nu 40 juta eta ngomong digaji 40 juta teh aya teh hasilna gitu. Pasti aya. Nah, makanya talenta terbaik bangsa teh memang harusnya jadi guru. Betul gitu. sih. Nah, beriringan juga memang sulit kalau misalkan ayo ya ditagih kumaha ya kualitas pendidikan di sekolah sekarang baik atau buruk. Sedangkan di satu sisi masih banyak sekolah yang memang kekurangan guru gitu. Guru ASN bukan kekurangan guru secara apa ya bahasanya secara SDM. Ya, kalau SDM banyak kita ya. Tapi guru yang apa ya qualified-nya itu pegawai negeri gitu lah. Ya, Data terbaru kan memang kurang 40 ribu. Tipe tapi kalau mereka lulusan S1 banyak ya. Betul. Tapi lulusannya banyak kan. Memang. guru eta modalin guru. Yang disebut guru itu ya Ngajar. Yang terverifikasi. Yang kemarin saya baca di BPS berarti. di BPS Memang itu kurang, kapan? tahun 2024 jumlah guru itu 1.600.000-an. Itu udah akumulasi antara swasta sama SD. Dan jumlah sekolah itu dari SD sampai SMA sekitar 430.000-an se-Indonesia. Udah akumulasi juga swasta sama negeri. Jadi rasionya berapa tuh kalau dihitung? 1.600.000. Tapi susah ya karena tergantung kelas banyaknya di Tergantung sekolah. kelas. Iya. Sama daerah juga. Ya kurang lebih 1.600.000 guru di Indonesia yang terdata di BPS, tapi tahun 2024 2025 belum ada. Saya juga sepakat dengan Bung Restu ya. Jadi bahwasanya untuk mengenjot pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia itu adalah salah satunya dengan guru gitu. Tapi kalau dalam segi politik gitu kan, jadi memang orang yang peduli akan guru itu kurang gitu. Orang-orang di parlemen yang berasal dari pendidikan itu kurang gitu. Kurang mempedulikan dan memprioritaskan guru. Kesejahteraan ya, terutama kesejahteraan guru khususnya gitu. Kenapa kita bilang ini? Karena gini, segala sesuatu ada alasannya, bukan karena kita ingin gajinya dinaikkan gede gitu kayak pejabat, bukan. Tapi di sisi lain banyak sekali guru yang tidak tenang saat ngajar ya. Saat ngajar itu benar-benar mikirin pendapatan lain, benar nggak? Betul. Banyak banget. Ada guru yang jadi ojol, ada guru yang pulang sekolah itu jualan lagi. Padahal kita aja yang ASN gitu ya, yang qualified-nya ASN, pegawai negeri lah. Kita harus datang 6:30, pulang jam 3 sore, ya. Dengan gaji segitu masih tetap rasanya kurang gitu ya. Itu. Kurang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah disyukur. Tapi dalam artian kalau untuk punya rumah itu kayaknya berat sih untuk satu orang ya. Kalau untuk guru dua-duanya misalkan dua-duanya pekerja, tapi kan itu berdampak pada anak kalau mereka punya anak ya suami istri. Itu banyak sekali pertimbangan kalau yang lain. Jadi bukan tanpa alasan guru itu benar-benar harus dihargai. Apalagi kalau berkenaan dengan tadi Pak Gita Wirjawan ya pernah berkata kita itu harus berinvestasi di guru katanya. Kenapa sih kita gak bisa gaji guru 40 juta untuk guru yang berkualitas tapi itu untuk guru yang berkualitas. Iya, makanya diskusinya bukan
kumaha kemajuan pendidikan nanya ke guru, tapi sudah sampai mana negara berkomitmen terhadap Investasi terhadap pendidikan lah bahasanya gitu ya. kan kalau gitu mah enak nagihna nate gitu. Iya. Ya mana ya geus digaji 40 juta Ternyata selain NBG ada lagi. gitu. Ada lagi Prabowo ngasih perhatian ke sekolah. Kemarin yang baru dibagiin dapat gak? Sekolah kalian dapat? Ya, IFP. IFP. Yang IFP. yang smart, ya smart TV lah. TV. Yang bisa udah dapat? Udah ada. Dapat tuh? Alhamdullah. Dapat. Oh, alhamdulillah. Lumayan kan itu kalau buat ngebangun mah. Saya tanya ke saya. Nggak efektif atau tidak? Tanya dulu. Berapa harganya kira-kira? 140 juta. 110? 26 juta. 26 juta. 26 Nah, juta. berarti 26 Dari juta. salah senang. 26 juta. 26 juta. Kata Pak Prabowo ya langsungnya 26 juta. 26 juta. Kalau 20 berapa lah? 26, 27 gitu. Kalau yang ratusan juta yang dulu. Oh iya yang dulu. Ya, sekarang 26 juta yang tulisannya merah putih. Ada tulisan merah putih, kemudian ketika air muncul juga tulisan merah putih. Itu konon katanya, kan ada kamera, Pak Prabowo itu bisa lihat dari situ. Iya. Jadi Konon kalau katanya. iya, jadi kalau guru mengajar atau lihat kualitas, Pak Prabowo langsung ada loh. Coba cari nanti di sosial media juga bersebaran. Asana hoax itu. Gue nggak tahu sih. Soalnya itu gak bisa bedain antara AI dan, tapi sih itu kayaknya asli. Pak Prabowo itu bisa lihat katanya. Kalau dari- kamera mau pasti asli sama kamera, Asli tapi kamera kemungkinan akses Pak Bisa Prabowo aja, kan? langsung kan butuh koneksi Iya. yang bagus. Ya kalau dinyalain, katanya bisa lihat. Ya bisa ningali Iya. langsung kalau pakai zoom dan lain sebagainya Ini kan. mah mirip film-film Need for Speed ya. Tapi keren kalau bisa lihat. Jadi bisa lihat secara langsung bagaimana cara guru ngajar di kelas gitu katanya. Bisa mantau juga. Itu langsung otomatis. Gak tahu Sekarang sih. mau lihat guru itu ngajar asana. Jadi efektif atau enggak menurut kalian? Ya lumayan lah. Teman kita satu telah meninggalkan arena Meninggalkan ruangan, karena ada satu hal yang tidak bisa dilewatkan. sibuk. Yaitu anak organisasi ya. Real organisasi. Aktivis. Ya aktivis gitu, saya selama-lamanya aktivis. Itu tadi baru sampai ke TV efisien tuh atau enggak tuh menurut itu? Ya kalau tujuannya bagus ya pasti bagus lah. Kalau melihat di tujuannya kan untuk digitalisasi dan lain sebagainya pasti bagus. Tapi kalau sudut pandang guru ya, emang ada prioritas lain di pendidikan yang sebenarnya harus lebih didulukan gitu ya. Apa? Ya tadi kesejahteraan guru sama guru-guru yang belum apa ya statusnya ASN lah gitu. Masih banyak. Itu harusnya itu diselesaikan dulu gitu. Tapi mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini mungkin bisa selesai. Ya tahun depan mah ada seleksi lagi CPNS kan. Oh jadi Sekarang CPNS lagi? pemeriksaan. Alhamdulillah tuh. Ada 2 alur kan, yang di bawah 35 CPNS, yang di atas 35 P3K. Oh jadi ada dua. Tapi semuanya jalurnya umum, tidak ada afirmasi dan lain sebagainya. Bedanya P3K sama PNS itu cuman nggak ada pensiunan berarti. Ya maksudnya. Tapi di aturan terbaru kan mau diajukan. Mudah-mudahan lah. Supaya gak ribet mah statusnya juga rubah lah. Jangan ada dualisme gitu ya. P3K sama PNS. Kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Karena kan kerjanya juga sama. Kemudian kemarin kita lihat beberapa influencer itu sedikit menyinggung dunia pendidikan. Katanya sekarang itu nggak ada sistem tinggal kelas, nggak ada sistem ranking. Kalau menurut Bapak itu nih gimana? Nah, sistem tinggal kelas, ranking, Gimana? KKM, ayeuna nggak ada KKM sekarang mah. Ya. Ya pasti itu teh awalnya dari teori pendidikan kan ya. Seperti yang sekarang berjalan pasti kebanyakan dari konstruktivisme, Iya. humanisme dan konektivisme ya, ribet pisan. Kalau dilihat dari teori belajar yang dipakai saat ini memang yang konstruktivisme dan humanisme ya sejalan gitu, bahwa memang proses belajar siswa teh dari proses membentuk dan lain sebagainya. Jadi
kita tidak berhak menjudgment atau menjustifikasi siswa tidak layak dengan cara menyamaratakan. Memang sudah sesuai teori gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan teori seperti behavioristik, behaviorisme dan lain sebagainya, memang tidak sejalan gitu. Perlu ada UN dan lain sebagainya. Kalau ditinggali arah nama ya kebijakan kurikulum dan lain sebagainya memang memakai teori-teori belajar dari sana. Jadi Memang relevan, tujuan nama bagus. jadi secara sistem udah bagus, udah sesuai. Iya. Tapi pelaksanaannya akibat karena tidak ada naik kelas, katanya anak-anak sekarang itu jadi lebih lebih pada manja gitu ya orang-orangnya kan, karena tidak ada persaingan di sana, Iya. nggak ada ujian, nggak ada jiwa bersaing dengan orang lain gitu. Kemudian dilihat dari dunia kerja juga banyak yang manja lah gitu bahasa sekarang orang-orangnya itu. Manjanya? Oh, katanya banyak yang seperti itu di dunia kerja sekarang. Di dunia kerja sekarang. Karena mungkin dibangun dari pendidikan yang tidak banyak daya saing di kelasnya dan di sistemnya mungkin. Nah, memang memandangnya seperti itu. Jadi Dan setiap anak punya kemampuan kelebihan masing-masing, berdiferensiasi dan lain sebagainya. Tentu yang diukur bukan membandingkan satu sama lain, tetapi membandingkan dari sebelum dan sesudah belajar. Gitu. Mungkin nggak kita ngukur seseorang itu gini lah, lulusan terbaik lah bahasanya, bukan ranking dari satu pelajaran tertentu, tapi dari lulusan terbaik. Misalkan kan ada tuh pelajaran-pelajaran yang memang mereka wajib lah ikut gitu, kayak Semuanya dia wajib di SD mah. Iya, ya maksudnya ada pelajaran, misalkan kita kan harus terdiferensiasi ya bahasanya kan, kalau sekarang bahasanya kenapa tidak ada tinggal kelas, kemudian tidak ada sistem ranking, karena semua anak itu dianggap berbakat di bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita mau membuat satu prestasi, misalnya tingkatan prestasi, bisa nggak kita buat anak itu berprestasi dalam banyak hal gitu. Jadi kelulusan terbaik satu misalkan karena dia bisa menguasai banyak hal gitu. Atau kita tetap harus menghargai bakat anak itu dalam satu bidang aja. Gitu. Iya, tidak humanis itu. Berarti tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Gitu. Oke. Makanya, jadi kalau misalkan cek istilah nama, kan sadaya mata pelajaran sama ya. Semua mata pelajaran sama, kita ambil yang terbaik dari semua mata pelajaran tersebut, maka dijadikan siswa terbaik. Nah, itu kan tidak jadi beban gitu. Tidak humanis cek istilah nama. Jadi semua pelajaran harus ini. Mulai dari rapot kan sudah dirubah, yang tadinya cuma berisi nilai, sekarang ada catatan keterangan, bahkan lebih banyak keterangannya bahwa siswa teh sudah mampu ini, yang belumnya ini. Jadi arahnya ke sana gitu. Kecuali memang dari awalnya kita berprinsip terhadap teori belajar yang behaviorisme gitu. Jadi ada UN, real dan lain sebagainya, baru mungkin relevan. Kalau UN kira-kira perlu atau enggak? Halus batas untuk assessment aja gitu. Jadi bukan untuk peringkat-peringkatan gitu, dan kelulusan. Kalau misalkan sekarang kan ada ANBK ya untuk mengukurnya, ya tidak diperlukan lagi buat apa? Berarti karena udah ada ANBK ini. Itu berarti ANBK udah cukup berarti ya untuk assessment. Tapi kemarin ada yang mengkritisi itu. Jadi kita misalkan siapa yang di Malaka tuh yang cewek assessmentnya itu harus benar sehingga obatnya juga benar katanya. Gitu. Kalau sekarang assessmentnya udah gimana menurut itu? Assessment yang sekarang udah benar sekarang? Enggak, maksudnya dalam konteks pendidikan ini setuju gak pendidikan kita itu belum merata? Pelosok dan setuju. Dalam konteks itu assessment yang terstandarisasi dari pusat adil atau enggak dapat soal yang sama antara sekolah yang satu dengan ada soal ANBK kan soal-soal yang seperti apa? Ya kayak matematika umum kan? Jadi kemampuan membaca mereka, kemampuan menganalisis soal, kemampuan melihat angka-angka itu mah kan tidak secara spesifik pasti samalah cek istilah mah di kampung di kota gitu. Paling ideal sekali mah ditinggali aja. Tapi gini, ada beberapa sekolah, saya aja lah. Saya saya ngajar di sekolah yang benar-benar masih jauh lah, pun dari jalan raya juga letaknya masih jauh.
dan kesadaran pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi jangankan untuk belajar yang lebih serius gitu. Minat belajarnya aja belum tumbuh di ada. mereka. Kebanyakan di sana itu lulusan SD orang tuanya. SD, SMP. Sama lah. Ya maksudnya gini, kalau di kota mungkin banyak yang kekejar standarisasi soal kayak di ANBK itu yang cukup tinggi lah bagi mereka gitu, bagi anak SD. Tapi untuk di pedalaman kita hanya untuk menumbuhkan minat belajarnya saja gitu. Itu susah. Jadi Kalau yang ditumbuhkan itu harusnya minat belajarnya. Iya dulu gitu maksudnya. Jadi untuk sampai ke sana itu belum. Jadi kalau dilihat dari asesmen itu tentu kita yang jauh dari banyak yang masih banyak yang belum minat belajarnya tinggi, masih susah itu untuk diajak pelajarannya lebih jauh seperti itu. Kalau menurut saya ya justru berkeadilan nanti didinya Cuk. Lamun misalkan tes soal UN mah berdasarkan rumus-rumus dan lain sebagainya, sedangkan akses terhadap pendidikan seperti itu kan tidak semua orang punya, gurunya berbeda dan sebagainya, kemampuan gurunya juga berbeda. Jadi misalkan tes soal hese ya, nah ari ANBK mah bukan berbasis soal seperti itu, tetapi kemampuan literasi dan numerasi hitungan. Tapi tetap lumayan hitungannya itu. Lumayan penting. Yang dulu kita di SMP konteks dulu gitu. Lumayan tinggi lah dibanding dengan kita dulu. Kalau kita dulu kayaknya dulu nemunya di SMP soal kayak gitu, sekarang udah nemu di kelas 5 SD. Paling tinggal dievaluasi lagi soal yang diberikannya. Soalnya emang cukup tinggi. Kalau sistemnya berarti udah cukup lah ya asesmen basisnya, dan tidak ada lulus atau tidak lulus berarti ya. Ada rapat pendidikan juga kan? Ada hasil rapat itu pendidikan. ada. Kita bisa lihat apa sih kekurangan. Kalau di saya sebenarnya untuk membaca juga masih banyak anak yang kesulitan. Ada juga sama. Disleksia saja itu tingkatnya cukup tinggi. Ada terdiagnosis sampai tingkat SMP pun dia masih terbata-bata, susah membedakan antara suku kata dengan huruf. Masih susah. Karena minat belajar dari orang-orang di atas dia, di keluarganya masih kurang. Jadi minat belajar apalagi di sekolah gitu, di rumahnya gak ada dorongan sama sekali dari orang tuanya. Masih ada yang hari cek ente kumaha? Setuju tuh? Apa? Iya teh kumaha ANBK teori belajar tadi bahwa tidak ada KKM, tidak ada naik kelas. Tidak ada naik kelas, saya tidak setuju. Ada ranking. Kalau tidak naik kelas, saya tidak setuju. Kenapa? Karena gini, terutama kalau gurunya sudah terqualified sebagai guru berkualitas, misalkan. Harusnya guru bisa dong ngajarin anak dengan caranya dia gitu. Ngerti gak? Kalau guru profesional bisa ngajarin anak, kalau anak punya kesulitan pasti dia bisa problem solving gitu, anak tersebut. Jadi kalau dia gak naik kelas, yang salahnya bukan anaknya. Anak itu kan kayak kotak kosong aja, dia dikasih sama gurunya nurut, nggak dikasih ya nggak ada gitu. Jadi tergantung ke gurunya. Kalau saya nggak setuju anak tinggal di kelas. Gitu. Nggak setuju. Jadi tetap anak itu harus maju terus. Apalagi gini, saya sempat berpikir kalau sebenarnya pendidikan ini memang pendidikan itu luas ya, bukan hanya di sekolah. Anak itu bisa dapetin di mana aja. Berbicara sekolah, kita kan berbicara pendidikan yang formal. Kalau pendidikan yang formal itu pasti ujung-ujungnya ijazah. Nah, ijazah SD itu kan diperlukan untuk naik ijazah SMP, SMA dan ujung-ujungnya itu untuk kerja. Kalau di Indonesia ya, karena kita masih sistemnya itu by ijazah kalau orang yang mau kerja itu. Jadi kalau saya, daripada dia nanti kesulitan jadi pekerjaan, lanjut dulu aja gitu. Masalah ilmunya kita bisa kondisikan di luar jam pelajaran, kesulitannya bisa kondisikan di luar jam sekolah gitu. Gini, angkatan Restulah pernah gak ada siswa yang gak lulus? Ada. Karena apa? Karena umur biasanya. Bukan, maksudnya gak naik kelas atau bukan gak lulus? Gak naik kelas karena umurnya.
Maksudnya karena umurnya. Kan dulu mah di kampung mah ada nih anak kecil suka ikut sama kakaknya. Bukan di maksudnya bawah. secara kualifikasi anak atau kualitas Ya. anak Ada yang secara kognitifnya juga tidak dilulus kan? karena tidak bisa apa misalkan. Karena tidak mencapai KKM. Udah tidak mencapai KKM. Pas SD. Kalau sekarang di kurikulum Pas- sekarang itu kan Pas ada kecil. ya. Pas kecil. Kalau sekarang itu kan ada sistemnya remedial. Kalau tidak lulus dalam itu kan tidak lulusnya dalam satu ujian ya. Bukan tidak belajar sama sekali kan. Saya untuk mengatakan Ya. tidak lulus untuk yang benar-benar sama sekali tidak belajar itu oke. Tapi kalau untuk yang belajar Makanya kan tidak sesuai itu. iya. Kan belajar teh proses membangun konstruktivisme gitu. teh Makanya gitu. tidak bisa dijudgment dalam satu tes gitu. Makanya gitu. Dari saya mah emang saya lebih setuju ya lanjut terus kalau tidak naik kelas. Ujian sebagai assessment oke untuk perbaikan kita, tapi sebagai naik untuk tidak naik atau lanjut tidak setuju juga. Kemudian apalagi tadi teh? Naik kelas, ujian. Ranking. Oh, sistem ranking. Nah, ini nih agak bingung nih sistem ranking teh. Kalau di kelas sistem ranking mungkin bukan dari kognitif gitu. Ya, melihatnya bukan dari kognitif. Dari keaktifan di kelas. Ya, mengikuti pembelajaran dengan benar-benar kan ada anak yang memang minat belajarnya juga kurang. Mungkin karena memang gurunya kurang atau metode pembelajarannya gak menarik, bisa aja gitu kan. tapi ada juga kan kayak memang karakter dari anak tersebut, misalkan bawaan dari pendidikan di rumahnya juga kurang. Jadi kalau saya lebih keseluruhan itu oke sih untuk tapi tidak ranking kelas. Kalau saya lebih ambil ke lulusan terbaik. Jadi di ujung aja, di ujung satu tingkatan SD gitu. Cukup di ujung aja. Enggak tiap kelas gitu. Gitu. Rewarding lah bahasanya. Seperti wisuda ya. Ya, gitu. Rewarding Lulusan aja terbaik. gitu. Lulusan terbaik aja rewarding. Tapi dengan catatan orang lain juga Behaviorisme itu teh. Rewarding teh. dengan catatan yang lain juga diberi pengertian. Kalian semua Rewarding dan punishment kan tidak sesuai berarti itu teh. rewarding. Tapi kan gini, kadang kita tidak bisa matok dalam satu teori ya. Manusia Pasti. itu kan fluktuatif. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi kan. Kalau apalagi kalau siswa yang masih kurang diminat belajar, itu benar-benar harus banyak motivasi, harus banyak rewarding. Kalau misalkan di dunia keislaman banyak kan Rasulullah pernah ngobrol cenah lamun budak umur sakitu can salat bejaan heula. Nah, Lamun umurna itu beuki tahapan naik misal di toel naon gitu ya. Ada tahapan seperti itu. Tapi kan kalau secara pendidikan ya tadi bahwa anak itu dipandang untuk membangun pengetahuannya masing-masing gitu. Jadi judgementnya tidak seperti itu. Tidak, oh ini yang terbaik dan sebagainya. Ya, makanya Diukurnya terbaik dari yang sebelum dia belajar dan setelah dia makanya belajar. tadi ya. Jadi sebenarnya kurikulum terbaik itu sebenarnya ada pada seorang guru. Benar nggak? Karena dia benar-benar bisa lihat secara real life anak di depan dia langsung. Kalau yang bikin kurikulum juga kan belum tentu dia ada di lapangan setiap hari. Makanya pandangan setiap guru terhadap anak didiknya itu kan berbeda-beda pada ujungnya. Karena dia melihat distract dari lingkungannya, kemudian pengaruh dari keluarganya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Pasti lihat ke situ. Makanya sebenarnya memang investasi terbaik itu di guru. Ya. Alin. Gana teh. Alin. Tinggal diuji cobakeun yo. Kira-kira apa ya? Saya ya. Gini. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan kualitas guru dalam mengajar selain PPG? Kalau PPG ya lah tahu sendiri PPG enggak. PPG Apalagi online. Ya, saya baru lulus PPG tapi yang saya rasakan begitu tidak signifikannya nambah ilmunya itu benar-benar sedikit. Signifikan terhadap tunjangan tapi ya
Mungkin tapi kan nggak perlu. Wah ini panjang lagi nih kalau bahas masalah PPG. Tapi kira-kira apa program yang cocok buat ningkatin kualitas guru yang ada sekarang? Kalau PPG sih enggak sih kayaknya. Pertama ya gaji gurunya harus Iya, tinggi. iya. Gaji guru harus tinggi. Naikin gitu. Nah, pertama gaji guru harus tinggi, kemudian kebutuhan guru di setiap sekolah harus terpenuhi. Eta we heula. Maksudnya dari Satu gitu. yang kedua teh maksudnya gimana? Kebutuhan guru di setiap sekolah terpenuhi. Ya, Jadi ada rasio gurunya, guru dengan siswanya itu tidak jomplang. Karena Iya. masih ada guru yang jigang itu apa ya? Dia ngajarnya dua dua kelas. kelas dan lain Masih sebagainya. masih ada seperti itu di Indonesia. Banyak Masih banyak. gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan PPG, sebenarnya eta mah PPG makan Syarat ya. Ya syarat saja ya. profesi lah. Jenjangnya di antara S2 dan S1 kan profesi mah. Jadi justru nuti balik teh kudu teh nu S2 kan nu diapresiasi teh. Iya. S1 PPG S2 tapi guru-guru nu S2 teh sekarang mah tidak ada apresiasi secara langsung. Iya. Kalau dulu mah ada sistem kredit tapi gak tahu sekarang jadi masuk ke angka kredit bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Sekarang nggak masuk. Sekarang mah gak tahu deh. Ada isu penghitungannya bukan dari angka kredit gitu. Jadi buat apa S2 atulah. Oh iya. Ya. Berarti saya benar ya. Tapi kalau untuk menambah wawasan kan Tapi berbicara sistem pendidikan, pernah riset atau baca di luar negeri kira-kira sistem pendidikan negara mana yang Pak Restu nih suka nih? Apa nih? Singapura sih. Singapura. Apa alasannya? Apa Beda karena ya. gajinya gede gurunya? Pertama Satu. pertama itu. Yang kedua juga pernah bahas terkait kurikulum di berbagai negara ya. Jadi Singapura mah setiap tahapannya itu melalui tes. Itu kan Jenjang kelas teh. Berarti benar tes Nah, tadi. Iya. Kenapa kan komitmen teori belajar yang diambil itu. Iya. Kita mah Gonta-ganti terus. gak nyampe kemana-mana juga. Gonta-ganti terus sih. Iya sih gonta. Jadi tegas mau masuk SD harus persiapan ini. Setelah lulus SD, SMP harus ada examination-nya gitu. Iya, iya gitu. Ujiannya. Jadi dikasih batas atau misalkan ada target yang harus dicapai. Iya sih. Gitu. Bahkan kan sekarang Singapura masuk dalam satu pisahnya. Pisahnya. Program internasional for student assessment. Berarti boleh tah behaviorisme teh gitu. Boleh. Jadi dicampur juga boleh. Dicampur itu kayak fikih kalau dalam Islam itu boleh dicampur-campur selama darurat. Singapura ya. Singapura itu gajinya rata-rata 40 juta. Jadi gini, semakin tinggi gaji seorang pegawai pasti kualifikasinya semakin ketat kan. Seleksinya semakin ketat. Nah, kalau itu dinaikin gajinya bukan berarti sia-sia nih sebenarnya negara investasi terhadap guru. Justru ketika guru gajinya di up, itu bahkan banyak orang yang pengen jadi guru. Nah, akhirnya kesaring nih yang bagus yang bisa disaring itu. Sebenarnya itu sih tujuannya ya di up naik guru. Jadi kualitas pendidikan itu naik. Sebenarnya itu tujuannya, bukan sembarangan hanya ingin gajinya dinaikin kemudian kualitasnya tetap sama, enggak gitu. Secara durasi waktu nanti pasti ketemu nih, kualifikasi guru pasti naik. Kenapa? Karena ada selektif di sana, ada seleksi di sana. Seleksi. Tidak semua orang bisa lah. Dan semua orang pasti cita-citanya ingin jadi guru. Dari kecil sudah diarahin. Otomatis kualitas SDM-nya itu benar-benar matang. Karena dari bawahnya ya gini, profesi sekarang yang paling diinginkan orang di Indonesia apa kira-kira? Yang paling gede gajinya? Anggota dewan. Betul kan? Kebanyakan orang kerja pasti 5 tahun ngincar. tunjangan seumur hidup. Pasti orang ngincar itu kan? Kebanyakan ngincar itu. Bayangin kalau gaji guru misalkan 40 juta, guru mah gak minta ratusan juta ya. Gak minta proyek-proyek yang aneh-aneh. Cukup misalkan 30 juta per bulan. Pasti orang tua itu nyekolahin pasti ke keguruan, dan sistemnya itu pasti semakin ketat dan selektif. Pasti yang berkualitas yang masuk. Gitu sih sebenarnya ya. Setuju pisan. Jadi Singapura itu kenapa maju? Satu, karena mereka menghargai gurunya sehingga selektif, gurunya benar-benar profesional.
Kemudian yang kedua memang secara geografis juga dia negara kecil. Kemudian jumlah penduduknya di ASEAN saja paling sedikit, tapi berbahasa Inggris. Campur Melayu. Campur Melayu dia. India juga, Cina juga. Tapi minimal nilai rupiahnya, nilai orangnya, mata uangnya dolar. 3 bahasa yang diakui Ya, di sana. bahasa Inggris lah minimal. Kalau saya lebih cocok, ya Singapura juga suka, Finlandia juga suka secara sistem. Jadi ada sistem guru itu ngikut murid. Jadi kalau kita kan ganti kelas biasanya gurunya. Ganti. Jadi full gurunya dari kelas 1 sampai 6 sama itu. Jadi dia tahu, benar-benar tahu perkembangan perkembangan anak itu seperti apa. Ya. Itu ya. Oke, thank you Kang Mantap. Restu.